lihat tiga bagian dari bangun ruang. Yang pertama, sisi. Sisi adalah bidang yang membatasi bangun ruang. Sisi dapat berbentuk datar atau gantung. Yang mana sisi? Ini. Jadi itu yang ada warna panah. Ini adalah sisi yang berada di sisi samping, depan, kiri, belakang, dan kanan. Ini adalah sisi depan. Sisi samping kiri, samping kanan, belakang, atas, dan bawah. Nah, atas dikatakan sebagai tutup, bawah dikatakan sebagai alas. Kemudian tusuk. Garis yang terbentuk dari perpotongan dua sisi. Rusuk dapat berupa garis lurus atau garis lengkung. Ini dia di sisi ya. Yaitu perpotongan. Yang mana perpotongannya? Yang ini. Pertemuannya. Dan seperti ini. Itu adalah rusuk. Pertemuannya itu lurus dia. Pertemuannya garis lurus atau garis lengkung. Kemudian titik sudut. Titik sudut merupakan titik pertemuan dari tiga atau lebih rusuk pada bangun ruang. Yang mana titik sudutnya? Ini titik pertemuannya. Contohnya pada meja. Ini adalah titik sudutnya. Itu adalah pertemuannya. Yang mana sudut atas, sudut depan, sudut bawah dia bertemu. Itu adalah namanya titik sudut. Paham? Paham. Oke. Selanjutnya, ini adalah jenis-jenis dari bangun ruang. Yang pertama, kubur. Dua, kubur. Tiga, bujur. Empat, balok. Lima, prisma. Enam, piramida. Tujuh, bola. Delapan, limas. Sembilan, tidak ada. Nanti kita tambahkan kalau tidak ada. Oke, selanjutnya yang pertama akan kita pelajari tentang tabung. Kenapa tabung? Kenapa bukan kubus atau balok? Karena materi kita pada hari ini adalah materi bangun ruang sisi lengkung. Nah, kenapa dikatakan sisi lengkung? Coba lihat. Ada tidak yang lengkung? Bentuk tabung. Coba dilihat pada gelas ini. Ada tidak melengkung? Yang mana melengkung? Ada ya. Nah, makanya ini dikatakan sebagai sisi lengkung. Definisi dari tabung. Apa itu tabung? Tabung merupakan sebuah bangun ruang tiga dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran. Dua buah lingkaran ya. Jadi mana? Atas dengan bawah. Dua buah lingkaran yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Ini ya yang mengelilingi, ini yang melengkung. Itu adalah persegi panjang yang melengkung. Nah, coba kita beda. Apakah memang betul ini terbentuk dari dua lingkaran dan satu persegi panjang yang mengelilingi? Coba kita lihat bersama. Nah, ini ketika dia dibuka, ini namanya apa? Jaring. Nah, ketika dibuka, maka dia akan membentuk sebuah jaring-jaring. Jaring-jaring ya. Jaring-jaring. Coba pernyataannya tadi bahwa tabung ini dibentuk oleh dua lingkaran yang sejajar dan dikelilingi oleh persegi panjang. Apakah memang betul? Pertama, di atas lingkaran pertama dinyatakan sebagai tutup. Yang kedua, lingkaran kedua yang bawah dikatakan sebagai alas. Sedangkan persegi panjang yang dikatakan sebagai selimut tabung. Jadi lingkaran yang sebelah atas dikatakan sebagai tutup. Lingkaran di bawah dikatakan sebagai alas. Persegi panjang yang menyelimuti dan mengelilingi tabung adalah dikatakan sebagai selimut. Paham? Paham. Oke. Selanjutnya, bagaimana fungsi tabung? Bagaimana kita bisa mendefinisikan tabung? Kalau misalnya kita bisa benda, apakah ini bisa dikatakan tabung? Nah, ciri-cirinya tabung memiliki tiga beda sisi, yaitu alas, tutup, dan selimut. Itu sisi tegak, seperti tadi kita lihat. Kemudian tabung memiliki bidang alas dan tutup berupa lingkaran. Kalau misalkan dia tidak berupa lingkaran, berbentuk segitiga, apakah itu dikatakan sebagai tabung? Tidak. Jadi dia dikatakan tidak ya, karena dia tidak berbentuk lingkaran. Karena kuncinya adalah dia berbentuk lingkaran yang sejajar. Kalau misalkan dia lingkaran di bawah, sedangkan di atas segitiga, dia dikatakan tabung atau tidak? Dikatakan
Tidak. Nah, tidak sejajar dua lima. Selanjutnya, kamu memiliki sisi tegak berupa bidang lengkung yang dinamakan sebagai selimut tahu. Persegi panjang ya, yang tadi persegi panjang yang memiliki panjang lebih panjang membentuk selimut yang menutupi sebuah tabung. Selanjutnya, selanjutnya tabung memiliki dua rusuk. Tabung memiliki dua rusuk yaitu alas dan tutup. Kemudian tabung memiliki tinggi dan titik pusat alas dan titik pusat tutup. Selanjutnya, tabung memiliki dari lingkaran alas dan tutup besarnya sama. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dia lingkaran di bawah, kemudian tutupnya di atas segitiga, maka dia tidak sama ya. Harusnya dia memiliki tutup dan alas sama ya. Kemudian tabung memiliki tinggi tabung, jarak titik pusat alas dan titik pusat tutup. Kedelapan, tabung memiliki dari lingkaran alas dan tutup besarnya sama. Kalau misalkan tidak sama, dia tidak dikatakan sebagai tabung. Oke. Coba kita lihat pada gambar di atas, apakah benar jumlah sisi dari tabung ada berapa? Ada 3. Yang mana? Bawah, atas, atau alas, tutup, dan selimut. Jadi ada 3 ya sisinya. Jadi tabung ada 3 sisi. Kemudian jumlah rusuk 1, 2. Bisa kita lihat 2. Bisa kita lihat 2. Kemudian jumlah sudut ada tidak sudutnya? Kenapa? Karena tidak ada garis lurus yang bertemu pada satu titik. Itu dia kenapa dinyatakan sebagai dia tidak memiliki sudut. Oke, selanjutnya kerucut. Apa itu kerucut? Coba Alif baca. Kerucut adalah bangunan 3 dimensi yang memiliki satu alas dan bentuk lingkaran dan satu titik puncak. Oke, kerucut adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki satu alas berbentuk lingkaran dan satu titik puncak. Contohnya kerucut dalam kehidupan kita sehari yang mana? Yang jelas kita lihat. Contohnya yang mana? Coba. Ada tidak yang bisa kita lihat? Biasa, biasa seperti kita ulang tahun. Ya, ulang tahun ya. Betul. Ini termasuk ke dalam. Saya bebas jalan-jalan, nanti dia sudah sampai orang-orang. Jadi bagi pembatas jalan. Nah, oke. Jaring kerucut. Sepertinya kalau misalkan ya, saya berikan contoh bagaimana cara kita untuk menggambar atau membuka jaring-jaringnya pada sebuah ruang. Contoh ya, kita gambar satu kerucutnya, kita gambar satu kerucut, kita gambar. Nanti kita akan buka, kita akan beda ya, bagaimana ketika kita buka. Apakah sama yang ada di gambar atau tidak? Nah, ini adalah gambar kerucut yang masih utuh sebelum kita buka. Kita akan menggambar ketika sudah dibuka.
Gambarnya kira-kira seperti ini ya. Ketika kita buka kerucut tersebut, ini dikatakan sebagai apa? Jaring-jaring kerucut. Nah, bisa kita lihat bahwa kerucut itu memiliki titik puncak. Pertama itu titik puncak. Kedua punya selimut. Yang ketiga dia punya alas. Nah, oke, coba lihat pada gambar sana. Bisa di situ ya. Bentuk dari alas kerucut apa? Lingkaran. Nah, sedangkan bentuk selimut dari kerucut apa? Hah? Persegi, panjang. Ada lain? Kira-kira bentuknya bagaimana? Seperti apa? Segitiga. Oke. Jadi bentuk kerucut dia itu terbentuk dari lingkaran dan segitiga. Oke, segitiga pahamnya. Jadi kerucut terbentuk dari jaring-jaringnya adalah segitiga dan lingkaran, di mana segitiga ini adalah selimutnya, sedangkan lingkaran itu dikatakan sebagai alas. Sedangkan pada titik paling atas pada segitiga pada selimut dikatakan sebagai titik puncak. Oke, selanjutnya ciri-ciri pada kerucut. Apa ciri-cirinya? Satu, memiliki alas berbentuk bagaimana? Kita di sini. Benar atau tidak? Yang kedua, memiliki satu titik puncak. Benar atau tidak? Oke. Yang ketiga, memiliki satu sisi lengkung yang disebut dengan selimut kerucut. Benar atau tidak? Yang keempat, tidak memiliki sudut karena sisi melengkung. Dia tidak memiliki sisi karena dia melengkung. Kemudian ini memiliki tinggi, yaitu jarak dari atas, dari puncak ke pusat alas. Ini ya. Nah, ini adalah tingginya. Cara. Nah, ini dia tingginya. Kemudian dia memiliki garis pelukis, yaitu garis miring dari puncak ke tepi alas. Ini dia ya garisnya. Garis miring, ya. Miring dari puncak ke alas. Itu disebutkan sebagai garis miringnya. Oke, selanjutnya kita bedah. Apakah memang betul ya? Jumlah sisi dari kerucut berapa? Ada? Dua. Jadi sisi alas dan selimut. Oke, dia adalah sisi alas dan selimut. Jumlah rusuk dari kerucut ada? Satu. Yaitu dari alas dan titik puncak ke alas. Kemudian jumlah sudut ada? Satu. Dia berada pada titik. Ketika dibuka selimut ya, ketika dibuka maka kita akan menemukan satu sudutnya. Oke, paham? Kemudian bola. Siapa yang hasil bermain bola di sini? Lihat, boleh berbentuk? Ya, lingkaran yang memiliki dua. Jadi bola adalah pengumpul tiga dimensi yang hanya memiliki satu sisi lengkung. Dia hanya memiliki satu sisi lengkung ya. Dia hanya memiliki satu sisi lengkung yang disebut sebagai selimut bola. Bola dibentuk oleh tak hingga lingkaran yang memiliki jari-jari sama panjang. Jari-jari sama panjangnya tidak berbeda-beda. Contohnya, ada seperti ini. Nah, ada seperti ini. Nah, ini dia semuanya sama panjang. Kalau misalnya dia berbeda, berarti dia tidak berbentuk bola atau bulat. Kemudian dia memiliki dari panjang sama panjangnya sama. Kemudian bola tidak memiliki rusuk maupun titik sudut. Kenapa? Karena dia tidak memiliki sudut. Karena hanya terbentuk oleh mana? Ini memiliki jari-jari sama
panjang, yang memiliki jari-jari. Kemudian memiliki satu titik pusat, satu sisi, satu jari-jari, dan satu diameter. Coba kita beda apakah memang betul sesuai dengan pernyataan di atas. Nah ini dia. Ini adalah jari-jari bola. Coba buktikan sama-sama. Ini memang sebagai jari-jari bola. Ketika dia dibuka atau dikupas ya bola yang tersebut, maka dia berbentuk seperti ini. Ada garis putus-putus di sini. Sama halnya seperti ini garis putus di sini. Dia ketika ini contoh pada saat kita menulis sebuah lemon atau jeruk yang atas, maka tidak ada titik-titik begini sama atas semua potensinya. Maka tidak ada bentuknya beda, bentuknya sama misalnya ini. Ketika irisannya sama, ketika potongan-potongannya sama, maka ukurannya sama semua, bentuknya sama semua. Nah ini dia. Kalau contoh seperti ini tadi yang saya berikan, kalau ukuran irisan-irisannya itu berbeda-beda, maka dia tidak berbentuk bola atau berbentuk bulat. Paham? Ini ya pahamnya tentang irisan-irisannya. Kemudian ciri-ciri bola. Bola hanya memiliki satu permukaan lengkung. Apakah betul? Betul. Betul atau tidak? Betul. Mana? Coba kita lihat. Mana permukaan lengkungnya? Satu. Bisa satu saja. Hanya ini kok. Tidak ada selipnya, tidak ada selipnya lain. Ini kok. Ya. Kemudian bola tidak memiliki rusuk karena permukaannya melengkung. Betul atau tidak? Bagaimana bentuk bola? Bulat. Kalau dia bentuk kotak, dikatakan bola atau tidak? Ya, karena bola itu berbentuk bulat. Kemudian bola tidak memiliki sudut karena dia tidak ada pertemuan antara bidang. Coba kita lihat. Kalau betul, tidak pertemuan bidang. Tidak ada bidang. Tidak ada. Kemudian bola hanya memiliki satu titik pusat yang merupakan titik tengahnya, di mana satu titik pada permukaan bola berjarak sama dengan ini. Kita lihat, apa betul? Ini dia titik tengahnya. Pertemuan antara titik sudut. Coba sama-sama ini. Ini adalah titik tengahnya. Jarak dari lengkungan ini ke lengkungan ini ke titik tengah, dia sama ya? Dia sama. Nah, contohnya seperti ini. Ada perangkat di sini saya bawa ya. Kita lihat sama-sama. Bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Jarak dari lengkungan ini ke dalam titik tengah dengan lengkungan ini dia sama. Bentuknya seperti ini. Ya. Seperti ini. Seperti ini. Maka jaraknya itu sama. Kemudian bola memiliki jari-jari tak hingga, maka setiap titik permukaan bola memiliki jarak yang sama dari titik pusat, dan jarak ini disebut sebagai jari-jari bola. Coba lihat sini. Ini R. Ini adalah jari-jari bola. Gimana menentukan jari-jari bola mulai dari titik lengkung ini ke titik tengah? Itu adalah dikatakan sebagai jari-jari bola. Contohnya kita lihat di sini. Bagaimana cara menentukan? Kita ambil dari titik lengkungan ini ke dalam titik tengahnya. Itu untuk menentukan jari-jari bola. Selanjutnya, ketika sudah menentukan ya, sudah satu jari-jari kita tentukan, sudah tentukan, maka baik sisi manapun, baik lengkungan manapun, jarak dari lengkungan itu ke dalam titik tengah semuanya sama panjang, sama jarak ya. Oke, selanjutnya bola berbentuk sangat simetris dan setiap irisan bola dengan bidang datar akan menghasilkan lingkaran. Jadi kita lihat sama-sama, bentuknya sama semua, tidak ada berbeda. Coba ya, sama semua ya. Nah, ini dia. Jadi sama semua. Kalau misalkan sama semua, dia itu akan menghasilkan sebuah bentuk bola atau berbentuk lingkaran. Kalau misalkan dia sama seperti tadi, kalau tidak sama-sama, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang pendek, itu tidak akan membentuk sebuah bola. Paham? Nah, paham ya. Kita lihat ya, sesuai dengan pernyataan atau sisinya. Berapa jumlah sisi bola? Siapa? Sisi. Jadi bola hanya memiliki satu sisi, yaitu sisi
menusuk, yang menusuknya ini dari titik puncak ke titik selimut, titik alas maksudnya. Kemudian juga sudut, ada kita sudutnya? Tidak ada. Tidak sama dengan kerucut. Kerucut punya sudut, ini dia bertemu antara garis lengkung dengan garis lurus. Nah, ini ada titik sudutnya. Oke, paham ya? Oke, terima kasih. Jadi itu adalah materi yang kita sampaikan. Kemudian apakah ada yang belum dipahami dan bisa kalian tanyakan? Coba, ada yang belum dipahami tentang materi kita pada siang hari ini yang mengenai tabung, kerucut, dan bola. Ayo, ditanyakan. Oke. Apa pertanyaan? Oke, piramida termasuk bidang ruang apa maksudnya? Apakah piramida termasuk dalam ruang atau tidak? Oke ya. Jadi seperti yang kita pahami tadi, yang kita pelajari tadi, piramida itu dia termasuk ke dalam bangun ruang. Bangun ruang ya, tidak masuk ke dalam bangun ruang. Contohnya ini dia. Ini adalah piramida. Seperti yang ada di Mesir. Nah, di Mesir ya, seperti yang bangunan besar. Dia itu adalah bangunan ruang. Tetapi di dalam materi pembahasan kita hari ini adalah materi tentang bangunan ruang seluruh. Nah, sedangkan sisi pada piramida yaitu data. Ya. Jadi bangun piramida itu merupakan bangun ruang yang terbentuk dari sisi data. Oke, paham? Nah, tapi ya piramida itu masuk ke dalam bangun ruang, sisi data yang masuk ke dalam sisi lengkung. Yang lain itu termasuk dalam tabung bola. Dan oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke. Kenapa tabung tidak memiliki titik sudut? Oke. Kenapa tabung tidak memiliki titik sudut? Pertanyaan bagus ya. Karena tabung ini dia tidak memiliki sudut. Titik sudutnya karena tidak ada dua garis lurus atau lengkung yang bertemu pada satu titik. Beda dengan pada kerucut. Kita lihat sama-sama. Kerucut. Nah, ini kerucut. Nah, kerucut dia memiliki garis lurus dan garis lengkung. Garis lurusnya ini pada selimutnya dia bertemu pada titik, pada satu titik ya, dia bertemu. Garis lengkungnya bertemu dengan garis lurus. Maka tabung itu dia tidak memiliki karena dia tidak ada pertemuan antara garis lurus. Ya. Tabung dia tidak memiliki sudut karena tidak memiliki pertemuan antara sudut. Paham? Jalan paham ya? Ada yang bertanyakan? Oke. Oke. Pertanyaan yang luar biasa sekali. Oke ya. Jadi jaring-jaring dengan hubungannya jaring-jaring dengan ruang ya. Oke. Jaring-jaring itu dia itu adalah bentuk atau bangun-bangun datar yang membentuk dari satu bangun ruang. Bisa kita lihat sama-sama. Contohnya pada tabung. Dia berbentuk lingkaran. Dia lingkaran itu termasuk ke dalam bangun datar. Ya, bangun datar itu dua dimensi. Yang hanya bisa dilihat dari dua sisi, dari depan dan belakang. Lihat, dari depan dan belakang. Dia kalau kita lihat dari depan dia berbentuk lingkaran, dari belakang berbentuk lingkaran, dari samping berbentuk pipi, ya, berbentuk pipi. Kemudian selimut dari tabung dia terbentuk dari persegi panjang. Persegi panjang termasuk dalam bidang datar. Nah, alasnya pun berbentuk lingkaran. Maka hubungannya itu jaring-jaring ini adalah struktur pembentuk dari sebuah bangun ruang. Contohnya di dalam kelas ini. Di dalam kelas ini
sisi samping ini, samping kiri saya, samping kiri saya, dia berbentuk persegi panjang. Di belakang berbentuk persegi panjang. Samping kanan berbentuk persegi panjang. Sini juga berbentuk persegi panjang. Nah, kalau misalkan di antara dua sisi tersebut tidak ada, maka dia masih belum sempurna dikatakan sebagai bahu ruang. Ya, maka dia belum sempurna dikatakan sebagai bahu ruang karena tidak lengkap dan tidak lengkap sisi pembentuk dari suatu jaringan bangun ruang tersebut. Oke, bagaimana? Paham tidak? Paham? Saya rasa paham semua ya? Oke, saya rasa semua ini. Baru sedikit dulu ini. Ayo, sedikit dulu ya. Oke, mau sedikit tidak? Boleh ya, sedikit ya. Oke ya. Untuk sedikit selanjutnya, saya akan berdiri di sini. Bisa sedikit selanjutnya. Atau yang di depan ini dua, baru depan, dua, di depan, baru depan. Ya, seperti ini. Baru depan, baru depan. Dulu belakang dulu. Lalu masih. Nah, oke. Pertanyaan, didengarkan dulu ya. Dengarkan dulunya. Dengarkan dulu Pak. Pertanyaan saya. Didengarkan dulunya. Botak, batu, batik. Botak, batu, batik. Bang. Coba, kita coba dulu ya. Karena sudah bilang paham berarti. Mulai, kita coba dulu. Botak, batu, batik. Botak, batu, batik. Oke. Jadi perbedaannya bagaimana? Kalau atas sana dikasih hukum atau tidak? Bisa? Bisa ya. Oke. Jadi di sini kita mau tingkatkan fokusnya terlebih balik. Semua fokusnya fokus. Dengarkan apa-apa dari saya. Botak, batik. Ya, siapa yang banyak yang salah, banyak yang benar. Nah, harusnya batu, batik. Nah, oke, kita lagi. Batik, batu, botak, botak. Kenapa ada yang belakang? Kenapa ada salah lagi? Ada yang kurang fokus lagi. Coba lagi. Botak, batu, batik, batik, batu, batik, batik, batu, botak, batu, batu, batik, botak. Hai, bahaya tidak fokus. Oke, kita semua. Oke, semoga dengan sedikit itu semua bisa kembali fokus ya. Jadi setelah semua semangat kembali sudah fokus, maka mengenai materi yang saya bahas hari ini, saya rasa kita sudah paham ya. Sudah paham. Jadi ada tugas dari saya, lembaran kerja yang harus kalian kerjakan nanti akan dipresentasikan masing-masing ke kelompok. Oke, jadi untuk kelompok ya ditulis